Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana ceritanya mama saya yang sempat mengalami diabetes selama 8 tahun dengan kadar diabetes lebih dari 400, ternyata bisa turun menjadi normal di angka di bawah 150. Wow, bagaimana caranya Kak? Tentu saja dibarengi dengan pengobatan medis, namun mama saya mengkonsumsi dua bahan alami yang beliau konsumsi setiap hari untuk membantu menjadi obat pendamping dari obat medis dokter yang dapat menurunkan kadar gula darah. Jadi ini sedikit sharing ya teman-teman, dan semoga sharing saya ini cukup membantu teman-teman yang saat ini sedang mencari obat dan sudah putus asa dengan pengobatan medis. Jadi mama saya itu kurang lebih selama 8 tahun itu mengidap penyakit diabetes. Dan karena beliau setiap hari itu minum obat medis, mungkin ya ini karena pengaruh dari obat medis tersebut yang tiap hari dikonsumsi sehingga mengakibatkan adanya efek samping pada tubuh, yaitu kalau pada mama saya itu yang terjadi adalah adanya gangguan pada penglihatan. Jadi penglihatannya itu semakin hari semakin kabur, ya bisa juga karena faktor usia, tapi penurunan dari penglihatan ini terjadi secara signifikan gitu. Kemudian pendengaran, mama saya itu kalau diajak berkomunikasi gitu, mohon maaf itu kadang yang diterima itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan, karena memang ada penurunan di pendengaran. Dan itu terjadi signifikan setelah beliau sakit diabetes, itu terjadi penurunan di penglihatan dan pendengaran. Nah dari situ keluarga berpikir gimana ya caranya ada obat alami pendamping dari obat medis ini sehingga tidak 100% tergantung pada obat medis. Nah, hingga pada suatu ketika ada seorang teman yang menyarankan kepada mama saya untuk mengkonsumsi dua bahan alami yang dikonsumsi setiap hari. Salah satunya yaitu adalah, ini dia, sayur kenikir. Kalau kita ke pasar, kalau kita ke tukang sayur, biasanya kita sering melihat sayuran ini. Cuman kita nggak tahu ternyata dia memiliki banyak fungsi dan manfaat. Apa saja, nanti saya akan bahas dan bagaimana cara untuk memasaknya. Yang kedua, yaitu yang disarankan oleh rekan dari mama saya, yaitu adalah rebusan dari kayu manis. Kandungan nutrisi daun kenikir. Daun kenikir mengandung beragam nutrisi seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin B, dan vitamin C. Daun ini juga diketahui kaya akan kandungan mineral seperti kalium, fosfor, kalsium, magnesium, zat besi, seng, tembaga, dan natrium. Selain berbagai nutrisi di atas, daun kenikir juga mengandung senyawa aktif dan juga senyawa tersebut disebut sebagai antioksidan dan anti radang. Manfaat yang pertama yaitu mencegah dan mengobati diabetes. Salah satu manfaat daun kenikir yang paling dikenal adalah mengobati atau mencegah penyakit diabetes. Beberapa penelitian menemukan bahwa daun kenikir bisa memperbaiki kinerja insulin di dalam tubuh dan mengurangi penyerapan glukosa berlebih dalam sistem pencernaan. Lalu yang kedua, menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, mencegah osteoporosis. Dan yang keempat, mencegah pertumbuhan sel kanker. Nggak itu saja, yang kelima adalah melancarkan pencernaan. Itu adalah fungsi dari atau manfaat dari daun kenikir. Jadi bukan cuma untuk diabetes saja ya, tapi dengan mengkonsumsi daun kenikir ada banyak sekali manfaat. Bagaimana caranya untuk mengkonsumsinya, bagaimana cara memasaknya, nanti akan saya bahas. Lalu ada lagi untuk menjaga kesehatan jantung. Wah, ada banyak sekali nih ya. Nah ini dia, cara mengkonsumsi daun kenikir yang aman. Daun kenikir paling umum dikonsumsi sebagai lalapan, tapi bagi teman-teman semua yang kurang suka dengan lalapan, itu bisa kita masak sebagai sayur yang biasa saja atau misalnya berkuah begitu. Yang pertama, cuci bersih daun kenikir dengan air mengalir, panaskan air yang telah dicampur dengan sedikit garam di dalam panci. Masukkan daun kenikir ke dalam air dan masak hingga matang. Angkat dan tiriskan daun kenikir. Lalu bahan kedua yang baik untuk penderita diabetes yaitu adalah kayu manis. Walaupun namanya adalah kayu manis, tapi tidak semua yang manis itu nggak baik untuk penderita diabetes. Karena ternyata kayu manis ini adalah salah satu yang dapat menurunkan kadar gula darah. Kandungan yang terdapat dalam kayu manis yaitu flavonoid terbukti dapat memberikan efek menguntungkan dalam melawan penyakit diabetes mellitus baik melalui kemampuan mengontrol kadar gula darah serta mengoptimalkan kinerja organ pankreas dalam menghasilkan insulin. Baik untuk penderita diabetes, air rebusan kayu manis adalah salah satu yang memiliki potensi bisa membantu menurunkan kadar gula dalam darah. Berapa kali kita bisa minum air kayu manis ini, penurunan nilai kadar gula darah sewaktu, nah ini kadar gula darah sewaktu yang juga cukup signifikan, yaitu sebesar 20,14% dari nilai kadar gula darah sewaktu sebelumnya. Maka dapat dianjurkan penggunaan kayu manis sebanyak 6 gram dalam 1 kali konsumsi per hari. Jadi hanya boleh 1 kali sehari ya teman-teman untuk mengkonsumsi ini. Apakah boleh minum air kayu manis setiap hari? Kayu manis aman dikonsumsi dalam jumlah kecil hingga sedang dengan sebagian besar obat. Jadi teman-teman boleh ya minum rebusan dari kayu manis dan juga tadi kenikir itu juga dikonsumsi boleh, tapi tidak secara berlebihan. Jadi porsinya harus tepat. Kapan waktu yang baik minum rebusan kayu manis?
Kayu manis berfungsi mengurangi lonjakan glukosa dalam darah setelah makan. Jadi teman-teman disarankan dan dianjurkan untuk meminum kayu manis ini setelah makan. Jadi jangan pada posisi perut kosong. Catatan penting. 1. Mengonsumsi kenikir dan kayu manis sebaiknya tidak dilakukan bersamaan. 2. Mengonsumsi ini sebaiknya berselang minimal 6 jam dari obat medis pil dokter. Nah, teman-teman, kalau dirasa info-info dari saya selama ini memberikan banyak manfaat, tolong dong subscribe, karena dengan subscribe saya makin semangat bikin videonya, dan teman-teman akan semakin banyak mendapatkan info-info menarik dan info penting dari saya. See you in next video.